Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik semua hari ini? Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik, perkenalkan, nama kakak Nurul Alfiatul Laila dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam, semester 7. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada malaikat. Yuk kita bersama-sama menyimak video pembelajarannya. Adik-adik sekalian, hari ini kita akan membahas tentang beriman kepada malaikat dengan tema Malaikat Selalu Bersamaku. Adik-adik, ada 3 hal yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama, memahami makna beriman kepada malaikat. Yang kedua, nama-nama malaikat dan tugasnya. Serta yang ketiga, perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. Yang pertama, memahami makna beriman kepada malaikat. Iman secara bahasa artinya percaya atau yakin. Sedangkan iman secara istilah adalah meyakini dengan setulus hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Kata malaikat merupakan berasal dari bahasa Arab, merupakan jamak dari kata malaka, yang terambil dari kata la'aka, yang artinya menyampaikan sesuatu. Jadi, pengertian malaikat secara bahasa adalah makhluk yang menyampaikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan pengertian malaikat secara istilah adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya sebagai utusan Allah yang patuh, taat, dan tidak pernah membangkang terhadap perintahnya. Jadi, iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Pembahasan selanjutnya yaitu hukum beriman kepada malaikat. Hukum beriman kepada malaikat adalah fardu ain atau wajib. Hal ini berdasarkan pada beberapa dalil dari Al-Quran dan hadis sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 285. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Artinya, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Selanjutnya, Al-Quran Surah An-Nisa ayat 136. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasul
والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Selanjutnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yawman barizan lin-nasi idza atahu rajulun yamshi faqala ya Rasulullah mal iman qala al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa liqa'ihi wa tu'mina bil ba'tsil akhir rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muncul di tengah orang banyak. Lalu beliau didatangi oleh seorang laki-laki. Orang itu bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah iman itu?" Beliau menjawab, "Iman adalah kamu harus percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, pertemuan dengannya, rasul-rasulnya, dan hari kebangkitan di akhirat nanti." Tentang penciptaan malaikat, malaikat diciptakan dari nur yang berarti cahaya. Dalam Al-Quran surah Fatir ayat 1 dijelaskan bahwa malaikat memiliki sayap, yaitu memiliki 2, 3, bahkan 4 sayap. Selanjutnya, pembahasan mengenai perbedaan malaikat dengan manusia dan jin. Perbedaan yang pertama, malaikat bersifat gaib, sedangkan manusia bersifat nyata. Jin juga bersifat gaib. Perbedaan yang kedua yaitu malaikat tidak memiliki nafsu, sedangkan manusia dan jin sama-sama memiliki nafsu. Perbedaan yang ketiga, malaikat selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan manusia dan jin ada yang taat kepada Allah dan ada yang durhaka terhadap Allah. Perbedaan selanjutnya yaitu malaikat tidak berjenis kelamin, sedangkan manusia dan jin berjenis kelamin. Ada yang berjenis kelamin laki-laki dan ada yang berjenis kelamin perempuan. Perbedaan yang selanjutnya, malaikat tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan tidak menikah. Sedangkan manusia dan jin makan, minum, tidur, dan menikah. Perbedaan yang terakhir yaitu malaikat memiliki akal pikiran yang bersifat statis. Maksud akal statis pada malaikat ini adalah bahwa akalnya berkembang dengan baik. Namun, peran akal tersebut statis, yakni semata-mata hanya untuk menuntun malaikat tunduk dan melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia memiliki akal pikiran yang bersifat dinamis. Manusia bersifat dinamis artinya pikiran manusia tidak tetap atau dapat berubah akibat hawa nafsu ataupun pengaruh sekitarnya, sehingga pola pikir manusia juga ikut berubah-ubah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dijelaskan bahwa pada hakikatnya jumlah malaikat adalah 70.000 malaikat. Namun
malaikat yang wajib kita ketahui berjumlah 10 malaikat. Pembahasan selanjutnya yaitu nama malaikat dan tugas-tugasnya. Yang pertama, malaikat Jibril. Nama lain dari malaikat Jibril adalah Ruh Al-Amin atau Ruh Al-Qudus. Tugas utama dari malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu dari Allah kepada para nabi dan rasulnya. Nama malaikat yang kedua yaitu malaikat Mikail. Tugas utama dari malaikat Mikail adalah untuk mengatur urusan makhluk Allah sekaligus mengatur rezeki terutama kepada manusia. Nama malaikat yang wajib kita ketahui selanjutnya adalah malaikat Israel. Malaikat Israel diberi tugas mencabut nyawa semua makhluk termasuk dirinya sendiri. Ia dikenal juga dengan sebutan malaikat maut. Sewaktu malaikat Israel menjalankan tugasnya mencabut nyawa semua makhluk, ia akan turun ke dunia bersama-sama dengan dua kumpulan malaikat, yaitu malaikat rahmat dan malaikat azab. Untuk mengetahui di mana seseorang akan menemui ajalnya adalah tugas dari malaikat arham. Nama malaikat selanjutnya yaitu malaikat Israfil. Tugas utama malaikat Israfil adalah meniup sangkakala. Dalam hadis yang terdapat pada kitab Tanbihul Ghafilin jilid 1 halaman 60 disebutkan bahwa sangkakala bentuknya seperti tanduk dan terbuat dari cahaya. Ukuran bulatannya seluas langit dan bumi. Nama malaikat yang wajib kita ketahui selanjutnya adalah malaikat Mungkar dan Nakir. Malaikat Mungkar dan Nakir adalah dua malaikat yang bertugas menanyakan dan menguji iman orang yang sudah mati di alam kubur. Pemeriksaan akan dimulai ketika pemakaman selesai. Orang terakhir dari jamaah pemakaman telah melangkah 40 langkah dari kuburan. Nama malaikat selanjutnya adalah malaikat Raqib dan Atid. Malaikat Raqib bertugas mencatat segala amal kebaikan manusia, sedangkan malaikat Atid bertugas mencatat segala amal keburukan dari manusia. Nama malaikat yang terakhir yang wajib kita ketahui adalah malaikat Malik dan Ridwan. Malaikat Malik adalah pemimpin malaikat yang bertugas di neraka. Sedangkan malaikat Ridwan diberi tugas untuk menjaga dan mengawasi surga serta menyambut semua hamba Allah yang akan masuk ke dalamnya. Pembahasan selanjutnya yaitu hikmah beriman kepada malaikat. Yang pertama, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, selalu berhati-hati dalam setiap perbuatan dan perkataan karena ada malaikat yang selalu mengawasi kita. Yang ketiga, menambah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, menambah semangat dan ikhlas dalam beribadah walaupun tidak dilihat oleh orang lain. Yang kelima, menumbuhkan sikap cinta kepada amal soleh karena malaikat selalu siap mencatat amal manusia. Hikmah yang terakhir yaitu semakin giat dalam berusaha karena tidak ada rezeki yang diturunkan malaikat Allah tanpa berusaha dan kerja keras. Pembahasan yang terakhir yaitu perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. Yang pertama, kita harus berkata dan berbuat jujur dimanapun dan kapanpun, karena malaikat pasti akan mengawasi gerak-gerik kita. Yang kedua, bertindak berhati-hati serta penuh perhitungan dalam segala perkataan dan perbuatan. Yang ketiga, kita harus selalu berusaha untuk memperbaiki diri sendiri dari waktu ke waktu. Yang keempat, melaksanakan tugas yang diamanahkan kepada kita dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan. Perilaku yang mencerminkan iman kepada
kepada malaikat yang terakhir adalah kita tidak boleh bersikap sombong atau riya dalam berbuat kebaikan. Bagaimana pembelajaran hari ini? Semoga ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Cukup sekian dari kakak. Sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.